Setiap hari kita datang ke kampus, masuk ke gedung yang berbeda, naik tangga, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa bayar sedikit. Tapi, pernah nggak sih kita lihat kampus ini dari sudut pandang yang berbeda? Coba kalian bayangkan, bagaimana kalau kita adalah seseorang yang menggunakan kursi roda, atau seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berjalan ataupun dalam melihat. Apakah gedung-gedung di UNESA ini sudah benar-benar mudah diakses? Apakah fasilitas di sini sudah cukup untuk membantu, atau justru masih banyak hal yang belum kita sadari? Melalui video ini, kita akan melihat dan juga mendengarkan pendapat langsung dari berbagai mahasiswa tentang seberapa ramah kampus UNESA bagi penyandang disabilitas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Dewi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Nah, ini saya mau mewawancarai ke siapa? Saya Kevin Zulfa Rosalia dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, benar. Oke, jadi di sini kelompok kami mau menanyakan tentang seputar fasilitas-fasilitas buat disabilitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Nah, menurut kakaknya ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini udah cukup nyaman belum? Dan apakah sudah mudah untuk dilewati teman-teman penyandang disabilitas? Untuk sejauh ini sudah cukup. Sudah cukup. Kakaknya udah pernah lihat fasilitas khusus seperti kayak jalan miring atau lift khusus, atau mungkin ubin-ubin pemandu di lantai untuk teman-teman disabilitas? Ya, untuk di FEB ini sudah tersedia. Oh, sudah tersedia? Ya, berarti kayak udah enak lah ya. Nah, kakaknya juga udah tahu belum toilet khusus buat penyandang disabilitas? Pengguna kursi roda gitu mungkin? Untuk toilet sejauh ini saya belum menemukannya. Belum menemukan? Ya, di prodi apa fakultas? Fakultas. Fakultas belum ada? Iya. Oh. Setahu saya belum ada. Oh, belum ada. Misalnya kalau tiba-tiba ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang mungkin kesulitan mencari tangga atau jalan, apakah kakaknya tahu cara membantu atau membantunya kayak melapor di mana atau mungkin sejauh ini mungkin saya cukup membantunya saja. Untuk melapornya saya belum tahu kemana. Oh, belum tahu ya. Mungkin di ruang kelasnya ada atau tempat pelayanannya untuk kakaknya udah cukup luas buat teman-teman penyandang kursi roda atau teman-teman lain. Ya, tapi itu untuk kelas sudah cukup luas untuk pengguna kursi roda. Sudah nyaman juga? Sudah nyaman. Oh, udah nyaman. Nah, yang paling penting nih, apa yang perlu diperbaiki atau ditambah buat untuk fakultas ini agar lebih ramah dan terbuka buat teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus gitu? Ya, menurut saya untuk dari akses jalannya itu masih kurang banyak. Jadi masih hanya beberapa akses masuk saja, belum sepenuhnya. Ada beberapa jalan yang masih menggunakan tangga sehingga masih kesulitan. Oh, jadi akses tangga ya ke jalannya. Oke, jadi begitu informasi dari kakaknya. Terima kasih Kak sudah mau diwawancarai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitria selaku salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, beliau menyampaikan bahwa selama mengajar beliau belum pernah secara langsung berinteraksi atau mengajar mahasiswa disabilitas seperti tunanetra maupun tunarungu. Namun, beliau pernah mendampingi seorang mahasiswa dengan keterbatasan disabilitas mental. Menurut beliau, kemampuan berpikir mahasiswa tersebut memang berbeda dibandingkan teman-teman lainnya. Meski begitu, dalam proses perkuliahan, mahasiswa tersebut tetap berbaur dengan mahasiswa lain dan tidak dibedakan dalam penempatan tempat duduk di kelas. Biasanya mahasiswa tersebut duduk di bagian tengah bersama teman-temannya. Beliau juga menjelaskan bahwa lingkungan pertemanan di program studi cukup baik dan teman-teman mahasiswa lainnya memahami kondisi mahasiswa tersebut. Saat proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, walaupun terkadang apa yang disampaikan kurang sesuai dengan topik pembahasan. Selain itu, ketika ada tugas kelompok,
dosen maupun teman-temannya memberikan perlakuan dan pendampingan khusus agar mahasiswa tersebut tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Dalam wawancara tersebut, Ibu Fitria juga menjelaskan beberapa tantangan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Tantangan pertama adalah masih kurangnya inisiatif mahasiswa untuk belajar secara mandiri sebelum perkuliahan dimulai. Menurut beliau, keberhasilan pembelajaran seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara dosen dan mahasiswa. Tantangan kedua adalah perkembangan teknologi seperti AI yang membuat bagian mahasiswa menjadi kurang berpikir kritis dan kurang mengembangkan kemampuan analisisnya sendiri. Oleh karena itu, beliau berusaha untuk tetap memberikan pemahaman dan arahan secara maksimal di dalam kelas agar mahasiswa tidak terlalu bergantung pada teknologi tersebut. Khusus dalam mendampingi mahasiswa disabilitas, beliau menyampaikan bahwa dosen juga memiliki keterbatasan tenaga dan kemampuan. Menurut beliau, dalam mendampingi mahasiswa dengan keterbatasan mental, diperlakukan kemampuan dan pendekatan psikologis tertentu agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Disabilitas bukan berarti tidak mampu, tapi butuh dukungan khusus agar bisa belajar dengan optimal. Di kampus UNESA Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah tersedia fasilitas disabilitas seperti parkir disabilitas, jalur landai dan guiding block, papan braille, serta toilet disabilitas. Tujuannya untuk menciptakan kampus yang inklusif dan setara. Namun, berdasarkan hasil wawancara, narasumber belum mengetahui adanya fasilitas seperti toilet disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa informasi terkait fasilitas disabilitas masih belum tersebar secara merata di lingkungan kampus. Melalui video ini, kami berharap informasi mengenai fasilitas disabilitas dapat lebih dikenal luas, sehingga semua mahasiswa dapat memanfaatkannya dan kampus benar-benar menjadi ruang yang inklusif bagi semua. Tapi pada akhirnya, kampus yang baik bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua orang. Man who can't be moved, 'cause if one day you